Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Kami doakan agar selalu dalam keadaan sehat. Dunia saat ini sedang dalam keadaan berduka. Umat Islam telah ditinggalkan oleh seorang imam besar, mujtahid wal mujahid, ad-da'ilallah, hujjatuna, imamuna, alimuna, asy-syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Tutup usia di umur 96 tahun. Beliau lahir 9 September 1926 di Mesir dan berkeluarga negaraan Qatar. Beliau sangat dikenal seorang alim yang tawadu dan banyak memberikan fatwa untuk kemajuan Islam. Oleh karenanya, para ulama kelas dunia pun banyak memberikan komentar untuk beliau. Imam Hasan al-Banna pernah berkata, "Sesungguhnya ia adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat." Sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mantan mufti kerajaan Saudi dan ketua Hay'ah Kibarul Ulama, pernah mengomentari beliau, buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ahli hadis terkemuka abad 20, juga pernah mengomentari beliau. "Saya diminta Al-Qaradawi untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan kedhaifan hadis yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Halal wal Haram. Hal itu menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fikih. Ia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi, serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah Ta'ala mendatangkan manfaat dengan keberadaannya." Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama terkenal asal India, berkata, "Al-Qaradawi adalah seorang alim yang sangat dalam ilmunya, sekaligus sebagai pendidik kelas dunia." Al-Alamah Mustafa Az-Zarqa, ahli fikih asal Suriah, berkata, "Al-Qaradawi adalah hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin." Al-Muhaddis Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin, berkata, "Al-Qaradawi adalah mursyid kita. Ia adalah seorang alamah." Sedangkan Syekh Qadim Hussein Ahmad, Amir Jamiat Islami Pakistan, berkata, "Al-Qaradawi adalah madrasah ilmiah fikih dan da'awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk." Syekh Toha Jabir Al-Ulwani, Direktur International Institute of Islamic Thought di Amerika Serikat, berkata, "Al-Qaradawi adalah fakihnya para da'i dan da'inya para fakih." Syekh Muhammad Al-Ghazali, da'i dan ulama besar asal Mesir yang pernah menjadi guru Al-Qaradawi sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin, berkata, "Al-Qaradawi adalah salah seorang imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fikih antara akal dan athar." Ketika ditanya lagi tentang Al-Qaradawi, ia menjawab, "Saya gurunya, tetapi ia ustadzku. Syekh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku." Syekh Abdullah bin Baih, dosen Universitas Malik Abdul Aziz di Saudi, berkata, "Sesungguhnya Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian, karena ia adalah seorang alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudra. Ia adalah seorang da'i yang berpengaruh, seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan, dan seorang reformis yang berbakti dengan amal dan perkataan. Ia sebarkan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang profesional. Lebih dari itu, sesungguhnya Syekh Al-Qaradawi bukanlah seorang fakih yang hanya menyodorkan solusi teoritis mengenai masalah-masalah umat saat ini, masalah ekonomi, sosial, dan lainnya, tetapi ia adalah seorang praktisi lapangan yang tangguh dan langsung turun ke lapangan.
Ia telah menyumbangkan kontribusi yang sangat besar dalam mendirikan pusat-pusat kajian keilmuan, universitas-universitas, dan lembaga-lembaga bantuan. Ringkasnya, Al-Qardawi adalah seorang imam dari para imam kaum muslimin masa kini, dan ia adalah seorang syekhul Islam masa kini. Jika Anda sepakat dengannya, pasti Anda akan merasakan kepuasan dengan alasan-alasan dan hujah yang ia kemukakan. Jika tidak setuju dengannya, pasti Anda juga akan menghormati pendapatnya, karena pendapat yang ia lontarkan adalah pendapat seorang yang alim yang takwa, pendapat yang tidak muncul dari kebodohan dan tidak pula dari hawa nafsu. Takwa dan ilmu merupakan syarat bagi mereka yang menerjunkan diri dalam fatwa, agar fatwa dan kata-kata yang dikeluarkannya dihormati dan bernilai. Dua syarat itu telah terpenuhi oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ia, Yusuf Qardawi, memiliki karakter yang sangat memadai untuk disebut sebagai seorang alim dan imam. Ia adalah seorang alim yang berilmu. Pengetahuannya multidimensi. Ia mampu menggabungkan antara nakli dan akli, antara Al-Quran dan As-Sunnah, antara usul dan furu', antara sastra dan bahasa. Di samping itu, ia pun memiliki ilmu pengetahuan modern yang sangat luas. Hujah-hujahnya sangat jelas, dan keterangan-keterangannya sangat memukau. Selain itu, ia memiliki kepribadian yang sangat menawan, jiwa yang baik, rendah hati, lidahnya bersih, dan selamat dari rasa dengki. Karangannya atau tulisannya seringkali menjadi senjata untuk membela orang-orang sezamannya, seperti yang ia lakukan untuk Syekh Al-Ghazali. Sesungguhnya, Syekh Yusuf Al-Qardawi adalah ulama unik yang jarang kita dapatkan di masa kini. Syekh Abdullah Al-Aqil, mantan sekretari Liga Muslim Dunia, berkata, Al-Qardawi adalah laki-laki yang tahu langkah dakwah sekaligus sebagai faqih zaman ini. Sedangkan Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dai dan tokoh harokah asal Yaman, berkata, Al-Qardawi adalah seorang alim dan mujahid. Syekh Abdul Qadir Al-Umari, mantan ketua Mahkamah Syariah Qatar, berkata, Al-Qardawi adalah seorang faqih yang membawa kemudahan-kemudahan. Syekh Muhammad Umar Zubair berkata, Al-Qardawi adalah pembawa panji kemudahan dalam fatwa dan kabar gembira dalam dakwah. Syekh Muhammad Fatih Utsman, seorang pemikir Islam terkenal, berkata, Al-Qardawi adalah seorang tokoh dan dai yang memiliki mata hati yang tajam dalam melihat realitas. Syekh Adil Hussein, penulis Muslim dan tokoh Partai Amal di Mesir, berkomentar tentang Al-Qardawi. Beliau adalah seorang ahli fikih moderat zaman ini. Syekh Rashid Al-Ghanusi, tokoh harokah dan ketua Partai Nahdah di Tunisia, berkata, ia adalah imam mujaddid. Al-Qardawi adalah lisan kebenaran yang memberikan pukulan keras kepada orang-orang munafik di Tunisia. Syekh Ahmad Ar-Rasyuni, ketua Jamaah Tauhid di Maroko, mengomentari tentang Al-Qardawi. Beliau adalah seorang faqih yang mengerti maksud penerapan syariah. Syekh Umar Nasif, direktur Universitas King Abdul Aziz, berkata, Al-Qardawi berada pada puncak pengabdiannya pada ilmu pengetahuan. Syekh Adnan Zarzur, profesor dan ketua dekan Fakultas Universitas Usuluddin Qatar, berkata, Al-Qardawi adalah seorang mujaddid. Ia adalah faqih dan mujtahid zaman ini. Al-Qardawi telah berhasil menggabungkan ketelitian seorang faqih, semangat seorang dai, keberanian seorang mujaddid, dan kemampuan seorang imam. Al-Qardawi telah membangun dakwah Islam dalam fikih dan ijtihad. Syekh Isham Talimah mengutip perkataan seorang ulama, andai kata Al-Qardawi hanya mengarang buku fikih zakat, dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala dan telah dianggap membaktikan dirinya di bidang ilmiah untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Syekh Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa fikih zakat adalah buku zaman ini dalam fikih Islam. Para spesialis masalah zakat mengatakan belum pernah ada satu karya pun yang menandingi fikih zakat karya Al-Qardawi.
Semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburnya dan memberikan tempat yang setinggi-tingginya bagi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.